Selamat sore teman-teman. Selamat kembali ke acara Fun Friday kami. Dan akhirnya itu juga tiba hari Jumat ya guys, cepat sekali. Dan saya berharap bahwa teman-teman sudah menikmati hari buruh kemarin uh, dengan tanggal merah ya. Dan semua acaranya teman-teman juga lancar dengan berjalan-jalan dengan lancar. Nah, juga guys, jadi kita hari ini juga kembali ke live session hari ini. Kita ada special guest dengan Dinda, Senior Institutional Sales dari Kisi Asset Management, yang akan bergabung dengan kita ya untuk membahas investasi mudah dan aman dengan Kisi Money Market Fund. Jadi kita ajak dulu ya guys. Halo, selamat sore. Hai, Hai, selamat sore gimana? Dominik. Ya, gimana kabarnya, Kak Dinda? Baik, kabarnya Dominik? Halo, can you hear me? Iya, dengar. Oh, Agak oke. ngelek ya suaranya ya? Karena sih tadi agak nge-lag dikit ya. Tapi Oke. aman kok sekarang. Ini Aman gimana ya? keadaannya? Aman. Baik. Gimana Dominik Ya, kabarnya? good to hear, good to hear. Kemarin gimana pas tanggal merah? Lumayan ya, dapat tanggal Mm-mm. merah di tengah-tengah. Lumayan Iya, berkah. asik ya. Asik ya. Kalau bisa kayak gitu nggak sih? Iya, iya, iya. Tiap minggu enak ya kayak Tiap gitu. minggu ya, iya. Biar semangat terus gitu. 2 hari kan Iya, jadi semangat. betul, Libur lagi. betul. Uh-uh. Oke, jadi kalau kita mulai aja ya mungkin sekarang Boleh. untuk ya teman-teman yang di sini. Nah, untuk pertanyaan pertama, Kanida mungkin bisa jelaskan untuk yang teman-teman kita yang belum tahu, sebenarnya Kisi Asset Management itu perusahaan apa ya? Oke, jadi sebenarnya Kisi Asset Management itu perusahaan pengelolaan investasi yang dimana produknya adalah reksadana gitu. Cuman si Kisi AM ini kita berasal dari foreign company nih, jadi asalnya dari Korea. Harusnya dari awal kita ngomongnya adalah annyeonghaseyo gitu ya. Ya, jadi Kamsahamnida gitu ya. iya, jadi kita foreign company asalnya dari Korea, terus memang mereka holdingnya itu fokus di lini bisnisnya adalah finance gitu. Jadi memang sektor mereka adalah fokus di sektor finance, punya aset Hmm. manajemen di sana dan sekuritas di sana. Terus 2018 pindah ini deh tertarik ke Indonesia, ambil Mhm. salah satu sekuritas gitu. Jadi diriin sekuritas dulu, baru 2019-nya itu ngebangun si Kisi Asset Management gitu. Jadi kita udah 5 tahun di sini. Wow, lumayan panjang juga ya. Jadi, Lumayan. thanks Kak Dinda udah menjelaskan. Dan mungkin bisa jelaskan lanjutnya ke teman-teman di IG hari ini. Kita akan bahas salah satu produk dari Kisi Asset Management yaitu Kisi Money Market Fund. Yuk, Oke. kita boleh mulai bahas ya. Boleh. Apanya nih? Langsung Kisi Money Market Fund itu apa gitu ya? Ya, boleh. Jelaskan Oke, fund-nya jadi kayak mungkin program apa gitu. Oke, jadi Kisi reksadana Money Market Fund itu adalah reksadana pasar uang gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar apa sih itu reksadana pasar uang, ya itu disebutnya money market gitu. Yang dimana sebenarnya alokasi investasinya itu di deposito dan obligasi yang jatuh temponya itu di bawah 1 tahun gitu. Asik. Nah juga tadi udah sebutkan ya ini sebut jenis pasar uang. Tapi mungkin bisa jelaskan lebih dalam kayak strategisnya gimana gitu. Apa? Uh, Sorry. Strateginya money Oh, market fund-nya gimana? strateginya kita. Mm-mm. Jadi sebenarnya namanya reksadana pasar uang itu memang pokoknya namanya berinvestasi ya. Yang pasti itu keuntungannya harus di atas inflasi gitu ya. Jadi Mm-mm. supaya berguna gitu uang yang kita taruh nih. Gitu. Nah, makanya alokasinya kita itu sebenarnya kita combine nih gitu supaya dengan antara deposito dengan obligasi yang jatuh temponya itu di bawah 1 tahun. Mm-mm. Nah, supaya bisa dapat keuntungan yang lebih tinggi, jadi strateginya memang kita beli obligasinya itu bukan obligasi pemerintah, tapi obligasinya itu adalah obligasi korporasi gitu. Tapi Hmm. tetap memiliki likuiditas yang aman. Makanya kenapa
KISI money market fund ini sebenarnya kita memang mengedepankan adalah liquidity gitu, likuiditas. Jadi supaya bisa teman-teman yang mau jual atau beli dengan jual atau mengambil uangnya gitu ya, itu lebih aman. Makanya alokasi kita itu masih cukup banyak di deposito gitu. Jadi memang hampir 60%-nya itu di obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun, sisanya 30-40 itu masih di deposito untuk kebutuhan liquidity gitu. Masih. Nah, juga mengenai itu, mungkin juga bisa jelaskan untuk obligasi koperasi itu investment grade-nya minimal berapa ya? Investment grade-nya. Ya, jadi mungkin aku boleh ceritain ya. Jadi saat Boleh. ini reksadana KCM Money Market Fund itu memang komposisinya gitu ya, komposisi yang kelihatannya 55% itu di obligasi korporasi yang di bawah 1 tahun, terus kemudian 45%-nya itu di deposito, sisanya itu di cash gitu. Nah, kenapa kita memilih obligasi korporasi dibandingkan pemerintah? Ya tadi udah pasti kuponnya itu lebih tinggi kan dibandingkan dengan pemerintah. Karena memang kita beli juga udah di bawah 1 tahun, jadi artinya secara resiko gitu ya, resiko juga akan lebih kecil meskipun obligasi tersebut dikeluarkan oleh korporasi tersebut gitu. I see. Gitu sih. Nah, juga mungkin mengenai strateginya KISI dalam pengelolaan money market fund, gimana itu caranya untuk mendapatkan kinerja optimal? Oke. Nah, jadi memang supaya dapat optimal, memang kita memang ada beberapa indikator nih. Tadi kan ada alokasi ke deposito. Nah, depositonya itu kita memiliki universe sendiri memang gitu. Nah, tentunya kita akan melihat dari sisi camelnya nih, dari sisi camel di si banknya ini, apakah secara likuiditas asetnya juga cukup. Jadi meskipun nggak serta-merta kita mengambil memang yang kuponnya itu gede-gede aja nih, deposito yang dapat rate yang gede-gede aja, tapi kita juga akan melihat dari kesehatan dari si bank tersebut. Yang kedua adalah obligasi korporasinya, tentunya kita pilih, makanya kenapa kita beli obligasi korporasi kan pasti return-nya lebih tinggi. Tapi dengan hal tersebut kita juga pilihnya adalah yang memang memiliki ratingnya itu at least single A minus gitu. Okay. Jadi memang masih masuk ke dalam universe-nya ya, secara rating itu masih aman gitu. Ya, itu strategi kita sih supaya kinerja kita cukup menarik gitu. Oh, I see. Thank you ya Candida udah menjelaskan. Dan juga mungkin juga bisa add on kayak apa saja itu keuntungan berinvestasi di reksadana pasar uang. Ya. Jadi sebenarnya keuntungan reksadana lumayan nih, keuntungan investasi di pasar uang itu sebenarnya stabilitas nilai investasinya itu dan imbal hasilnya itu lebih konsisten dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya gitu. Meskipun memang kinerjanya bukan sebesar seperti berinvestasi di saham gitu ya. Tapi kan sebenarnya ini dapat memberikan keamanan bagi investor nih gitu. Karena stabilitas si kinerjanya tersebut gitu. Selain dengan keuntungannya lainnya, likuiditas di pasar uang itu juga menjadi yang utama gitu, karena memang yang dipikirkan adalah dalam berinvestasi pasti kan kalau memang sewaktu-waktu kita membutuhkan dana tersebut ya kan, sehingga harus menjual investasi kita nih gitu, itu yang menjadi keuntungan investasi di pasar uang gitu. Jadi memang bisa dipergunakan untuk dana darurat atau kebutuhan yang memang jangka pendek sebenarnya. Itu sih keuntungan yang investasi di reksadana pasar uang. Jadi paling kan really strong point itu yang kebutuhan likuiditas ya untuk pasar uang. Nah, dari sisi yang lain mungkin apa saja yang resiko yang terkait dengan investasi di reksadana pasar uang? Oke. Nah, menariknya ya, kalau segala sesuatu itu memang harus pasti ada resiko lah ya yang melekat ya, nggak hanya untung aja gitu kan. Mau jualan juga pasti ada resiko ya, ditipu gitu kan. Nah, tapi memang menariknya di reksadana pasar uang ini resikonya itu malah cenderung lebih rendah gitu, karena lebih minim lah, karena alokasi instrumen investasinya tadi, kita kan alokasinya pertama jangka pendek, terus
ditaruh di deposito. Yang pasti memang Ya. deposito di bank kan so far lebih aman ya gitu. Terus yang kedua, di sisi obligasi yang tadi nih yang udah mau jatuh tempo gitu ya. Kalau udah mau jatuh tempo memang dari sisi resiko mungkin lebih minim karena gagal bayarnya lebih minim. Tapi mungkin memang ada yang harus kita perhatikan nih ya. Seperti yang pertama, resiko nilai bunga gitu. Jadi memang reksadana pasar uang itu sangatlah sensitif gitu ya terhadap naik turunnya suku bunga Indonesia gitu. Nah, jadi investasinya itu akan bergantung kepada nilai investasinya, besaran investasinya akan bergantung kepada suku bunga Indonesia atau 7 days repo rate gitu. Jadi kalau memang suku bunganya naik, biasanya kan deposito juga ikutan naik nih gitu. Nah, itu berdampak baik pada si reksadana pasar uang gitu. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau kalau suku bunganya turun, maka deposito juga mengikuti turun nih gitu. Tadinya mungkin kita ekspektasinya 6% gitu, 5-6%, karena suku bunga turun 5%, 4%, jadi ya udah kurang lebih segitu nih jadi turun. Itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua adalah resiko gagal bayar yang tadi aku bilang, resiko gagal bayar pada instrumen investasi yang terutama di obligasi gitu. Kalau di bank kan mungkin cenderung lebih safety ya, tapi yang obligasi karena korporasi nih gitu ya, karena korporasi yang kita takutin kan perusahaannya nanti nggak mampu nih untuk bayar. Tapi karena ini jatuh temponya kurang dari 1 tahun, harusnya secara likuiditas mereka udah siap nih gitu kan, nggak secara tiba-tiba lah ya gitu. Nah terakhir mungkin adanya resiko one prestasi dari manajer investasinya. Ini sebenarnya berlaku mungkin kepada semua produk-produk reksadana gitu. Apabila memang tidak bisa mengembalikan dana kepada investor, biasanya ini terjadi kalau seandainya ada redemption gitu ya, penjualan secara besar-besaran, jadi manajer investasi kesulitan nih jual portofolionya gitu. Tapi ya tadi balik lagi ya, resiko-resiko ini memang melekat terhadap produk reksadana, tapi karena ini reksadana pasar uang, secara resiko itu minim sekali sebenarnya gitu. Ya, berarti tidak menjaminkan keuntungan, tapi masih risiko yang minim ya, gitu. Ya. Agak nge-lag. Ya, agak nge-lag ya. Ya, nggak apa-apa. Dan tadi juga Kak Dinda sempat mention kan, secara yang tidak suku bunga gitu. Nah, juga belakangan kan BI kayaknya nggak salah mereka tingkat suku bunga itu jadi kayak 6,5% ya. Hampir 7% ya gitu. Jadi mungkin menurut Kak Dinda ini prinsip ke depannya kira-kira bagaimana ya untuk reksadana money market fund? Gitu ya. Kalau untuk reksadana money market agak nge-lag ya. Iya. Udah aman? Aman. Ya jadi sebenarnya iya benar nih, kemarin baru banget per tanggal 24 April ya, mungkin baru seminggu yang lalu itu BI mengumumkan bahwa suku bunga Indonesia tuh naik karena memang terjadi geopolitik gitu ya untuk menahan inflasi. Nah, ini kenaikan suku bunga ini harusnya menjadi hal yang ya karena memang kan ekspektasinya sekarang udah 625 ya gitu, ekspektasinya mungkin akan naik lagi gitu kan untuk menahan si inflasi kita gitu. Tapi dengan begitu mungkin memang deposito yang akan diberikan di bank gitu itu akan meningkat juga nih, sehingga sebenarnya berdampak kepada portofolio kinerja pada reksadana pasar uang gitu. Jadi memang view-nya sebenarnya ke depannya untuk reksadana pasar uang ini cukup menarik lah dibandingkan dengan didiemin aja ya di tabungan gitu. Sangat setuju. Nah juga kemudian apa sih keunikan atau perbedaan antara money market fund di KISI Asset Management dengan produk reksadana KISI Asset Management lainnya? Ya sebenarnya secara umum mungkin reksadana pasar uang memang tidak banyak memiliki perbedaan ya. Perbedaannya mungkin dari sisi kinerja gitu kan. Tapi kinerja ini balik lagi, apakah alokasi portofolio yang ditempatkan ini sudah cukup aman atau tidak gitu. Nah uniknya memang dari sisi dari reksadana KISI Asset Money Market Fund ini nih kita tuh sebenarnya alokasinya kan tadi
cuman 55% di obligasi korporasi ya. Sisanya 30-40%-nya di deposito gitu, di money market lagi. Nah, cuman dengan seperti itu kita tuh secara likuiditas memang lebih bagus gitu, karena porsinya masih besar gitu. Kita kalau kita tidak perlu menjual obligasi lah gitu ketika memang ada penjualan gitu. Tapi secara kinerja kita juga 3 tahun terakhir ini kinerja kita tetap konsisten secara return gitu. Secara return tuh tetap konsisten baik gitu. Mas di 10 besar lah seenggaknya gitu. Jadi biasanya kan kalau memang kalau di teman-teman bandingkan gitu ya dengan tempat yang lain, memang kinerja dia mungkin lebih tinggi gitu kan dibandingkan kita, tapi secara portofolionya itu ya lebih tingginya mungkin nggak begitu signifikan ya, tapi secara portofolionya mungkin 90%-nya di obligasi korporasi gitu. Tapi dengan kita yang porsinya cukup banyak di money market nih gitu, di deposito nih, tapi memberikan kinerja yang menarik nih gitu. Jadi secara ini lebih aman, liquidity lebih bagus, terus kinerja kita tetap stabil. Itu sih uniknya. Wah, sangat-sangat menarik ya guys. Jadi juga apa perannya reksadana pasar uang dalam diversifikasi portfolio investasi? Oke, jadi kan sebenarnya emang kalau dalam berinvestasi itu tujuannya kan meminimalisir kerugian gitu ya, meminimalisir kerugian tapi memaksimalkan keuntungan nih gitu. Kan namanya juga kita kalau kayak pengen mencari keuntungan gitu ya dalam berinvestasi pasti maunya dapat imbal hasil yang memang maksimal kan gitu, semaksimal mungkin deh gitu. Tapi kan balik lagi ya teman-teman, kita nggak bisa mengalahkan prinsip investasi gitu. Prinsip investasi itu kan udah jelas, imbal hasil tinggi, resikonya juga akan semakin tinggi gitu kan. Makanya dari itu kalau emang ingin mengambil alokasi investasi yang imbal hasilnya lebih tinggi, diversifikasi yang paling tepat adalah di reksadana pasar uang. Karena kan setidaknya kalau seandainya terjadi resiko nih gitu kan, dari gara-gara resiko pasar nih gitu kan. Nah, reksadana pasar uang inilah yang akan menyeimbangkan secara portofolio gitu, menyeimbangkan karena kinerja reksadana pasar uang itu cenderung lebih stabil gitu. Jadi kalau ada kebutuhan uang bisa dipergunakan secara sebagai uang dana darurat lah gitu. Gitu sih. Jadi memang menstabilkan gitu portofolionya. More for balancing aja ya. Iya, Nah, betul. juga mungkin bagaimana pengaruh kondisi ekonomi terhadap kinerja reksadana pasar uang? Nah, kalau ngomongin kondisi ekonomi dalam reksadana pasar uang itu memang ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebenarnya. Yang pertama adalah inflasi, terus nilai tukar rupiah gitu ya, dan kemudian adalah suku bunga. Karena ketiga hal ini dari inflasi, nilai tukar rupiah sama suku bunga itu berkesinambungan gitu. Jadi biasanya nih kalau seandainya ya kayak contohnya sekarang ya terjadi geopolitical gitu kan, geopolitical di timur tengah sana gitu, terus terdampak pada harga minyak, pada akhirnya adanya nilai tukar yang lebih yang melemah gitu, nilai tukar Indonesia rupiah yang melemah karena harga dolarnya meningkat nih gitu. Kalau harga dolarnya meningkat kan sebenarnya harga-harga jadi lebih mahal ya, pembayaran juga lebih mahal, akibatnya adanya inflasi juga nih, inflasi semakin tinggi. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang memang akan mempengaruhi dari si suku bunga gitu, karena suku bunga ini apa namanya untuk mempertahankan si inflasi gitu ya, memang caranya adalah mengatur si suku bunganya gitu kan. Nah makanya ya kayak sekarang apa namanya karena adanya penelemahan nilai tukar rupiah gitu kan agar inflasi terkendali, akhirnya suku bunga ditingkatkan. Nah ketiga hal ini yang memang harus diperhatikan gitu. Jadi ada dampaknya terhadap reksadana pasar uang karena tadi alokasinya di deposito dan di obligasi. Dua ini yang memang sensitif terhadap suku bunga. Itu sih sebenarnya. Sangat-sangat agree sih Kak Dina. Nah kebetulan kita juga ada pertanyaan di komen dari Ticker Trick. Dia juga bilang melihat suku bunga yang belum ada tanda-tanda penurunan, berapa potensi kenaikan return money market ke depannya? Biasanya itu kalau aku bilang mungkin plus
plus 1 sampai 1,5% kali ya daripada apa namanya deposito biasanya gitu. Jadi kalau memang kan kemungkinan potensi kenaikan return money market, oke. Kemungkinan kan suku bunga itu kalau worst case-nya gitu ya, worst case-nya gitu, resiko terburuknya bisa mencapai 7%. Semoga jangan ya, gitu. Nanti nilai hutang-hutangnya jadi mahal. Iya, sangat setuju. Gitu. Nah, jadi emang kayak ya mungkin sekarang 6,25 kemungkinan suku bunga itu 7%. Jadi kalau misalnya berarti kan deposito biasanya mengikuti ya, mirip-mirip gitu 7%. Ya kalau misalnya dengan deposito 20 dipotong 20% ya kinerja reksadana pasar uang mungkin di sekitar 5,5 sampai 6,5% mungkin. Mungkin makasih ya Kak Dinda udah menjelaskan. Karena kalau saat ini iya. Tadi nge-lag ya? Nge-lag ya. Jadi emang kemungkinan berarti rata-rata kinerja reksadana pasar uang mungkin bisa di 5,5 sampai 6,5% gitu. Jadi kalau sekarang kan kita kinerjanya 5 sampai 5,2 lah gitu rata-ratanya. Ya, thank you banget ya Kak Dinda udah menjelaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin juga Kak Dinda bisa menjelaskan bagaimana caranya kita bisa membandingkan reksadana pasar uang dengan produk investasi lain seperti deposito berjangka. Apa? Tadi nge-lag, sorry Dominic. Iya, nge-lag terus ya, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan ini, bagaimana cara membandingkan reksadana pasar uang dengan produk investasi lain seperti deposito berjangka? Oke, jadi kalau di reksadana biasanya kinerja yang dihasilkan itu memang sudah net gitu kan. Nah untuk membandingkannya gitu berarti kalau deposito berjangka itu kan terkena pajak sekitar 20% gitu. Jadi kena pajak 20% lah, bukan sekitar, tapi kena pajak 20%. Jadi ketika memang dapat apa namanya deposito berjangkanya contohnya 5% gitu. Sedangkan kinerja reksadana pasar uang juga 5%. Nah kalau reksadana pasar uang itu udah net di 5, sedangkan kalau deposito berjangka berarti harus dipotong pajak 20%. Berarti sekitar 1% ya dikurangin. Jadi ya udah depositonya lebih kecil nilainya gitu 4%, sedangkan reksadana pasar uang udah net 5%. Gitu sih. Semudah itu kok. Jadi banyak banget soal yang taxation ya gitu. Nah juga mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, bagaimana caranya kita bisa melacak kinerja investasi di reksadana pasar uang? Oke, kalau untuk melacak biasanya bisa pertama bisa lihat dari fund fact sheet-nya gitu. Jadi setiap bulannya produk reksadana pasar uang, KISI Money Market Fund ini dia mengeluarkan laporan keuangan gitu, laporan kinerja biasanya. Nah ini bisa dilihat nih alokasi portofolionya kemana saja sih gitu kan. Terus kinerjanya dari kinerja 1 bulan, kinerja 6 bulan, 1 tahun ataupun 3 tahun gitu ya, itu kelihatan. Gitu. Atau mungkin bisa juga cek di aplikasinya Saya Kaya ya kan? Ya. Ada juga kinerja yang bisa kelihatan gitu. Jadi Halo? Ya. Nge-lag lagi? Ya. Karena hujan mungkin ya. Di sana hujan nggak? Di sini soalnya hujan. Di sini enggak kok. Oh enggak ya? Tadi sebentar doang sih, tapi udah stop kayaknya. Iya. Makanya. Iya, jadi teman-teman kita harus rajin ya, tiap bulan mungkin bisa baca fund fact sheet gitu untuk liatin detail produknya. Dan seperti Kak Dina bilang sangat betul, kita bisa cek di aplikasi Saya Kaya kita di semua produk itu ada fund fact sheet-nya dan juga prospektus yang teman-teman bisa lihat. Lihat, Ya, betul. gitu. Nah juga kemudian kira-kira untuk pesan-pesan terakhir gitu Kak Dinda, mungkin ada nggak untuk kayak teman-teman di sini yang mungkin yang baru mulai investasi atau mungkin mereka kayak sebenarnya cocok untuk berinvestasi di reksadana apa dan untuk tipe apa gitu investornya yang cocok untuk mereka investasikan gitu, untuk produk apa aja? Ya, udah aman ya suaraku ya? Ya, aman. Jadi biasanya memang reksadana pasar uang itu cocoknya untuk dana-dana yang jangkanya pendek gitu kan. Karena memang biasanya dipergunakan ya untuk misalnya
mau menikah kali setahun lagi gitu ya, mau Mm-mm. ngumpulin dikit gitu uang tambahan gitu, atau memang uang sekolah gitu. 1 sampai 2 tahun lah gitu cocok untuk di reksadana pasar uang, atau Mm. juga sebagai dana darurat nih gitu, nggak Yes. apa-apa punya alokasi investasi yang jangka panjang, cari yang returnnya lebih tinggi gitu, tapi setidaknya punya dana daruratnya itu dialokasikan di reksadana pasar uang karena lebih stabil ya, Yep. karena lebih stabil dan lebih liquid yang tadi aku bilang. Terus, nah mungkin untuk teman-teman yang misalnya baru mau tahu gitu ya, daripada buru-buru gitu, bingung milih saham apa sih sebenarnya yang Mm-mm. harus dibeli Yeah. gitu, lebih baik beli aja dulu reksadana pasar uang gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang baru mencoba sebagai pemula gitu, belajarlah dulu di reksadana pasar uang karena dananya kurang lebih tidak kemana-mana, nggak akan ada penurunan nilai gitu dari dana yang ada gitu, tapi bisa belajar banyak dari apa namanya, belajar di reksadana pasar uang ini. Itu sih, jadi memang cocok untuk pemula-pemula atau memang yang takut resiko ya, kadang-kadang kan ngeliat uang kita turun dikit aja itu kayak aduh sayang banget nih gitu kan, kapan balik lagi nih duitnya gitu. Yeah. Ya udah, kalau khawatir duitnya turun, taruh aja deh dulu di reksadana pasar uang. Kadang-kadang profil resiko itu nih gitu ya, kalau memang kita masih konservatif ya, masih agak Mm-mm. takut gitu, biasanya Yes. kan yang pertama mungkin kita juga belum terlalu tahu ya mengenal produknya tersebut. Jadi memang kalau memang kita sudah coba di resiko yang lebih rendah dulu nih seperti reksadana pasar uang, nanti lama-lama biasanya profil resiko kita bisa lebih percaya diri lagi, bisa lebih berani lagi, lebih agresif lagi dalam pemilihan investasi gitu. Betul banget Kak Dinda. Dan juga Mm-mm. teman-teman mungkin juga bisa check out produknya KC Money Market Fund Ya, di Saya Kaya jangan. aplikasi. Ya, soalnya kan juga aku lihat dari data kalian yang terbaru, kalau nggak salah itu top 2 kinerja historis di untuk pasar uang ya, untuk yang KC Asset Management. Jadi lumayan ya, returnnya quite good ya for the Ya, past couple of years. iya Jadi teman-teman betul, juga bisa check out ya di situ. benar. Buka di aplikasi Saya Kaya ya. Okay, thank you so much ya Kaninda for your time. Sama-sama, Udah join aku di IG Live Doni. hari ini and have a great weekend ya. Thank you Iya, so much. benar. Kita bulan ini lumayan banyak Iya. libur ya. Semangat Okay. menghadapi Mei kalau gitu. Yes. Thank Semangat, you. semangat. Happy Okay. weekend ya, Have a Dominic. weekend. Thank you. Ya, Bye. bye.